Shalom, selamat pagi semuanya, baik Bapak Ibu Guru maupun para siswa-siswi SMA Lentera Kupang. Yang kali ini kita berjumpa bersama di dalam pembahasan Chapel Siswa tanggal 11 September 2020 dalam perikop perjamuan kami. Nah, kita akan mempersiapkan diri kita memulai ibadah kita, persekutuan kita dalam chapel siswa ini. Marilah kita mempersiapkan diri baik untuk Alkitab, buku catatan maupun pribadi kita, dalam hati kita bisa bersekutu menghadap kehadirat Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu. Ada yang belum tahu bisa mengikuti sesuai teks yang Pak bagikan di sini. Nah, judulnya adalah Bersama Kristus Hidup. Mari kita pujikan bersama-sama untuk memulai kegiatan ibadah kita. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days.
Ya, demikian pujian kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri kita pada chapel kali ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, kami menghadap kehadirat-Mu kembali dalam persekutuan bersama di SMA Lentera Kupang di Jumat tanggal 11 September ini ya Tuhan. Bersekutu untuk membaca firman-Mu, merenungkan dan mendalaminya, dan kiranya firman ini menjadi bimbingan buat kami, menjadi cahaya buat kehidupan kami ya Tuhan, dan menjadi suatu mesbah di mana kami memulai kehidupan kami bersungguh-sungguh dalam kehadirat-Mu Tuhan, dalam persekutuan kami bersama-Mu, baik kami sebagai murid-murid, baik kami sebagai guru, dan terlebihnya kami semuanya sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tunduk kepada Engkau. Dan kiranya firman ini dapat memperbarui iman kami, dapat menyegarkan diri kami dalam hidup yang taat kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, waktu pagi hari ini kiranya dapat kami lewati dengan sungguh-sungguh melalui bantuan Roh-Mu ya Tuhan, untuk kami melewati masa pandemi ini juga Tuhan, melewati masa yang sulit buat kami semuanya. Dan tuntunlah kami melalui firman-Mu ini, kami selalu merindukan Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Baik, dalam perikop perjamuan kami kawin ini, dalam perjamuan kawin ini, perikop kita yang dimulai dari hari Senin hingga Kamis ini merupakan rangkaian di mana menjelaskan tentang masa Kristus akan memulai pelayanannya, akan mulai masa penderitaannya untuk menuju pada kayu salib. Di hari Senin dan juga Selasa, perikop yang sama yang berurutan menjelaskan mengenai air menjadi anggur. Perikop yang terkenal tentunya dari Yohanes 2 ini, yang merupakan masa di mana Tuhan Yesus Kristus melakukan tanda yang adalah penggenapan dari perjanjian lama, yang mengubah air menjadi anggur dalam pesta yang dilaksanakan di Kana. Mana di situ responnya adalah undangan perkawinan tersebut menjadi takjub, di mana Tuhan telah menyatakan anggur yang begitu nikmat ya, oleh Kristus saja dapat terjadi melalui mujizat yang Dia lakukan. Meskipun pada saat itu Tuhan menjadikan air menjadi anggur, tapi waktu Yesus untuk menampilkan dirinya sebagai memulai pelayanannya belum tiba. Nah, di sini uniknya adalah Kristus masih tetap mau mendengarkan permohonan ibunya, di mana maksud Maria sendiri adalah untuk Kristus dan juga murid-muridnya pada saat itu dapat memberikan solusi, ya, karena permasalahan saat anggur di perjamuan tersebut habis. Nah, perjamuan kawin yang dilakukan pada saat itu merupakan momen di mana awal Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tanda air menjadi anggur, kita bisa lihat suatu hal yang mencengangkan bagi orang-orang pada saat itu. Ya, meskipun pada masa muda kita bisa lihat Tuhan Yesus menunjukkan tindakan yang luar biasa. Tapi di dalam momen ini kita lihat bahwa Tuhan ya akan memulai perjalanan barunya sebagai pribadi yang akan menjalankan kehendak Bapa, dan juga akhir di mana momen Dia melayani keluarganya. Kita tahu Tuhan sebelum umur 33 Dia bersama keluarganya, ya.
Ya, dia mendengarkan permohonan ibunya untuk menyatakan untuk menjadikan air tersebut sebagai suguhan anggur yang manis. Nah, bagian yang kedua, ya, di hari Rabu, ya, di mana Tuhan Yesus mulai mengikrarkan, ya, saatnya bagi dia untuk melaksanakan kehendak mulia Bapa. Ya, disinilah, ya, keterikatan atau proses di mana Tuhan menunjukkan ketaatannya, tunduk pada perintah Allah, ya, sebagai wujud kasih karunia-Nya, wujud pengorbanan dirinya kepada umatnya. Ya, disitulah Tuhan melalui pengorbanan ini, ya, Kristus memuliakan Allah. Kristus taat pada Bapaknya. Dan Bapa juga mempermuliakan Kristus. Karena apa? Karena di situ respon Kristus bagi Bapa, ya, adalah menjalankan kehendaknya. Disitulah pada saat Kristus menjalani kehidupan pengorbanannya, Bapa mempermuliakan anaknya. Memang pada saat itu Tuhan Yesus mengikrarkan. Tapi sejatinya mulai semenjak Kristus bersekutu bersama Bapa, bersama Rohnya, ya, bersama Roh Kudus, di situ Bapa ketiga pribadi Allah kita itu saling memuliakan pribadinya. Nah, pada kali ini Tuhan Yesus mengikrarkan dirinya, ya, untuk memulai perjalanan penderitaannya menuju pada Golgota. Kita tahu, kalau kalian bisa lihat secara menyeluruh, ya, bagian Yohanes ini merupakan Injil Tuhan Yesus Kristus yang menceritakan masa hidupnya dari awal hingga pada saat dia mati di kayu salib dan juga bangkit. Nah, kemudian di hari Kamis kemarin, ya, kita sudah membaca bersama-sama mengenai Yohanes 2 ayat 11 dan 12. Ya, di sana kita bisa menyimpulkan bahwa Kristus sudah mulai menyatakan penggenapan akan janji Allah pada umatnya. Dia mulai tampil, ya, mengajak murid-muridnya mengajar, ya, menyatakan tanda-tanda, ya. Secara umum Injil Yohanes ini adalah Injil yang menyatakan tanda-tanda yang Tuhan Yesus nyatakan dan genapi berdasarkan perjanjian lama, ya, berdasarkan nabi-nabi sebelumnya yang menyatakan bahwa akan datang Mesias yang menjadi juru selamat. Nah, disinilah momen di mana Tuhan mulai melakukan pelayanan bagi cerita pengorbanannya. Kita lihat di situ Allah Kristus mulai menunjukkan dirinya, ya, menyatakan firman, memberikan kesembuhan, ya, menyatakan keajaiban dan mujizat. Baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca perikop dari Yesaya 63 dari 11 sampai yang ke-12. Ya, seperti ini kalian bisa mengikuti pada Alkitab kalian masing-masing atau membaca di dalam tampilan layar. Baik, kita akan baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggal. Ini bercerita tentang bagaimana, ya, Kristus, ya, Mesias sendiri akan datang pada putri Sion. Nah, di sini sudah mulai ada gambaran perjamuan, ya, ada keterikatan relasi di antara putri Sion dengan mempelai laki-laki, di antara Mesias dengan umat Tuhan yang telah menanti-nantikan keselamatan, kabar keselamatan. Dan momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya. Sesungguhnya keselamatan
datang dari Kristus, yang mulai menunjukkan dirinya di bagian Yohanes 2. Ya. Mereka sekalian, ya, di sini dikatakan putri Sion, mereka, ya. Jadi rakyat-rakyat atau umat-umat yang dipilih oleh Kristus akan menjadi upah jeripayahnya, ya. Ada bersama-sama dengan dia. Upah jeripayah yang seperti apa? Yaitu upah jeripayah di mana Tuhan berkorban menyerahkan dirinya untuk penebusan, menggantikan kita yang berdosa ini. Ia merelakan pribadinya, ia merelakan tubuhnya sendiri menjadi pengganti korban persembahan bagi penebusan. Ya, itulah jeripayah Kristus, dan mereka juga yang diperolehnya berjalan di hadapan. Nah, disinilah kita bisa lihat perjamuan kawin yang dilakukan oleh putri Sion dan juga Mesias Kristus sendiri, ya, akan memulai, ya, sudah diperoleh di dalam keterikatan kebersamaan antara putri Sion dan Kristus. Mereka akan berjalan bersama-sama menuju hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Ya. Nah, kita harus merenungkan juga, kita harus lihat juga bahwa putri Sion ini adalah setiap umat yang percaya kepadanya. Kita sekalian yang percaya kepadanya akan menjadi umat yang dari pengorbanannya Kristus menangkan kita dari hidup yang lama, dari lumpur dosa. Ya, kita hidup bersama-sama dia, menjadi mempelai satu-satunya Allah, ya, mempelai dari satu-satunya juru selamat dalam hidup kita dan juru selamat dunia. Kita akan berjalan bersama, akan hidup di hadapan Tuhan. Dan di ayat ke-12 juga menyatakan kita adalah bangsa yang kudus. Bagaimana putri Sion, orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi yang nyatanya, ya, mencelakakan dia sendiri, mencelakakan Kristus sendiri, ya, menyatakan salibkan dia, tapi di sini dinyatakan putri Sion, orang bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Allah. Ya. Karena apa? Ya. Ini bukan berdasarkan pribadi kita, ini bukan berdasarkan status kita sebagai orang yang mungkin pada saat itu umat yang mencelakakan Tuhan mengatakan salibkan, atau mungkin kita pribadi kita masing-masing yang setiap hari bikin dosa, setiap hari tidak taat, setiap hari banyak keluhan aja, aduh ini belajar di rumah, kapan ke sekolahnya, atau mungkin aduh tugas banyak, malas kumpul, santai-santai aja, ya, tidak memperdulikan kesehatan, tidak memperdulikan prioritas, tidak memperdulikan masa depan, ya. Kita seperti orang-orang yang sama seperti saat itu. Tapi di hadapan Kristus sang mempelai pria, kita tetap dibawa dalam perjamuan kawin oleh Bapa dan Kristus, ya. Dan melalui kasih karunia Kristus saja, kita yang berdosa, kita yang biasa hidup dalam dosa, dan juga orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, nyatakan bahwa kita menjadi bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, yang diselamatkan, yang dicari. Ya, ini semua dari ayat ke-12, bukan karena diri kita, tapi hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memilih kita, yang mau menyelamatkan kita, yang berkehendak untuk mengorbankan dirinya, menggantikan kita, dan menyelamatkan kita, membawa dalam perjamuan sukacita di dalam kerajaan surga. Kalau Pak merenungkan dua ayat ini, ya, sungguh, ya, tiada habisnya kasih karunia Tuhan. Ya, enggak, dibandingkan pribadi kita, udah enggak layak, jauh banget, ya. Tapi kita patut bersyukur. Tuhan yang begitu baik, yang kasihnya tiada tara, mau mengambil, mau mengajak kita bersama-sama dia, mengajak kita berjalan dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru, berjalan, ya, di dalam penebusan yang dia sudah karyakan. Pada akhirnya, meskipun kita nanti selesai di dunia ini, karena hidup kita nggak
kekal di dunia ini, dan juga kita bukan pribadi yang hidup untuk dunia ini, tapi untuk Kristus. Kita akan dibawa berjalan bersama Dia. Baik. Nah, di dalam KBBI, perjamuan kawin itu sendiri adalah suatu perjamuan yang adalah pesta meriah. Kalau kita mungkin di lingkungan kita juga sudah tahu tentang perjamuan kawin atau acara pernikahan seperti itu. Ya, adalah momen ketika mempelai pria Kristus itu membawa pasangannya, ya, membawa mempelai perempuan ke dalam rumah bapaknya untuk memulai kesatuan hidup yang kekal, untuk memulai kehidupan yang baru, untuk memulai cerita, ya, cerita kebersamaan yang baru. Hidup yang lama, hidup yang jomblo, hidup yang menjadi pemuda, ya, bagi kita itu udah selesai, ya, end. Kita bikin cerita yang baru bersama Kristus, ya, bersama mempelai pria. Ya, sama seperti kalian, ya, kalian nggak cuma pengen terus-terusan jadi anak SMA terus, ya. Tuhan dalam Alkitab juga menyatakan, ya, kita nggak akan baik bersama hidup sendiri. Kan dari Kejadian sudah, baiklah manusia itu hidup bersama-sama. Ini nggak sekedar suruh menikah di dunia udah habis itu happy ending, ya. Tapi perjamuan kawin inilah gambaran juga yang mewakili dari Kejadian 3. Ya. Kejadian di mana Tuhan menyatakan, ya, bahwa penciptaan yang memunculkan Adam dan Hawa, menciptakan Adam dan Hawa dalam satu keterikatan pernikahan, perkawinan. Itu adalah gambaran juga di mana menuju pada perkawinan yang sempurna antara pasangan mempelai pria Kristus Mesias Juru Selamat dengan mempelai perempuan setiap dari kita yang percaya kepada Dia, setiap yang kita beriman kepada Dia, ya. Mulai dan surprisingly, ya, yang menjadi sukacitanya adalah kesatuan hidup yang kekal. Jadi bukan berdasarkan patokan di dunia ini. Hidup kita di dunia ini sementara. Kita nggak berasal dari dunia ini, tapi kita akan memulai kesatuan hidup yang kekal bersama Kristus di kerajaan Bapa di surga. Nah, ingat di sini memulai kesatuan hidup yang kekal adalah hidup dalam satu tujuan, yaitu memuliakan Allah Bapa. Baik mempelai pria maupun mempelai perempuan, dua-duanya akan hidup dalam satu tujuan, memuliakan Allah Bapa yang mempunyai semua kerajaan di dunia maupun di surga. Ya. Jadi kalau misalkan kita, kalau kalian semua, ya kan, mungkin sebagai masih siswa-siswi, ya, dari jauh melihat, oh, momen perkawinan ini, ya, itu serah terima dari keluarga pria dan wanita, ya, menyerahkan belis atau menyerahkan mahar, ya, nggak sekedar itu, ya. Perjamuan kawin ini adalah momen di mana mulainya hidup bersama, ya. Bukan waktu kita jatuh cinta, paling cantik, ya, bukan di situ. Justru, ya, suatu perjamuan kawin dimulai pada saat kita hidup dalam satu hidup, melepaskan hidup yang lama menuju hidup yang baru, melepaskan kebiasaan kita yang hidup dalam dosa menuju kebiasaan hidup yang selalu bergantung kepada Kristus, ya. Kita memulai hidup dalam satu tujuan bersama Kristus, ya. Jadi bukan sekedar lagi perkawinan, momen pestanya, ya, momen jatuh cinta, enggak, ya. Perjamuan perkawinan yang adalah gambaran Kristus dan umatnya, dan juga tentunya dalam pernikahan yang pasti kalian akan lewati nanti, yang akan menjadi momen bahagia kalian, ya, itu adalah bukan sekedar jatuh cinta, ya. Kalian justru membangun cinta, ya, membangun hidup bertujuan bersama, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dari ayat 11 dan 12
Di situ disebutkan, hai putri Sion, keselamatanmu datang. Nah, kita lihat di sini bahwa putri Sion adalah umat pilihannya yang menanti-nantikan kasih setia Tuhan, menanti-nantikan penggenapan datangnya Mesias juru selamat. Ya. Dan di sini saat Tuhan Kristus Yesus menyatakan dirinya, disitulah waktunya keselamatan datang. Disitulah waktunya Tuhan Yesus menggenapkan waktu yang telah tiba untuk Yesus tampil menuju Golgota, menuju titik di mana dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, menebus dosa kita yang pribadi kita yang tidak layak. Ya. Suatu hal yang menjadi kelihatannya pengorbanan yang begitu besar. Dan di dalamnya, dalam pengorbanan itu ada sukacita bahwa setiap dari kita, mempelai wanita, menanti keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, keselamatan yang diperoleh dari pengorbanan Kristus sebagai mempelai laki-laki yang mengasihi pasangannya. Ya. Di sini, putri Sion dari masing-masing dari kita bukan sekedar yang KTP-nya Yahudi, tapi setiap dari kita yang memang beriman percaya kepada Kristus. Kita semua, kalian masing-masing, baik yang masih kelas 10, 11, 12, Bapak Ibu guru, setiap orang yang berikrar punya iman keselamatan dari Kristus. Disitulah menjadi mempelai perempuan. Disinilah keselamatan datang pada saat Yesus menyatakan dirinya, dia akan mengasihi pasangannya seumur hidup. Ya, aku akan menyatakan diriku mengasihi. Aku akan berkorban, ya, tubuhku untuk engkau. Ini kalau orang biasa gombalannya kayak gitu ya. Tapi di sini ini adalah ikrar penyelamatan, ikrar dari Kristus saja yang benar-benar sempurna. Di poin ini juga menyatakan Kristus menunjukkan kasihnya yang sempurna kepada putri Sion. Balik lagi, siapa saja yang menjadi putri Sion? Kita semua yang percaya bagi kita semua diselamatkan. Siapa yang percaya padanya akan memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus. Nah, berikutnya, mereka, ya, putri Sion, orang-orang yang akan menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama dengan dia. Yang diselamatkan ini akan bersama-sama dengan Kristus. Upah jerih payahnya. Dengan menyerahkan nyawanya, Tuhan sudah merendahkan diri. Tuhan mengosongkan diri. Tuhan kasih semuanya. Ini adalah kasih yang sempurna. Ini adalah kasih pengorbanan yang satu-satunya di dunia ini. Ya, tidak ada orang yang nggak salah apa-apa berkorban untuk orang yang salah, bikin dosa terus. Hanya Kristus saja. Hanya mempelai pria yang sempurna ini memberikan kasihnya bagi kita. Ya? Kita adalah upah jerih payahnya. Dia mengikat kita dalam perjamuan kawin. Dia mengikat kita dalam hidup yang baru. Ya? Dia membawa kita dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa dilayakkan. Ya? Nah, dilayakkan di mana? Perjamuan pesta kerajaan Allah. Perjamuan yang kekal. Kerajaan surga. Sekarang di dunia nggak ada apa-apanya. Sekarang kita harusnya menyadari keterikatan Tuhan di masa akhir zaman ini. Tuhan udah memilih dari kita masing-masing, akan mempersiapkan diri kita menuju perjamuan kekal dengan Allah. Nah, respon kita sebagai mempelai perempuan, kita harus datang dan mengikut hadirat. Kita harus datang bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada di bagian firman Tuhan menyatakan, kalau kita berdosa, kalau kita masih jauh, kalau kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan, ingat, datanglah
merendahkan diri di hadapan kasih karunia, tahta kasih karunia-Nya. Tuhan selalu ada buat kita. Kalau mungkin ada dari beberapa dari kalian Pak pernah sampaikan, bahkan pada saat manusia pertama kali berdosa, apa upahnya? Harusnya mati. Tetapi ya, Tuhan yang kasih-Nya begitu besar, menyatakan kasih-Nya ya, ketika Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Allah. Apa yang Allah lakukan? Dia berusaha mencari manusia ini yang terhilang. Dikatakan Tuhan pada hari yang sejuk datang cari. Hei Adam dan Hawa, di manakah engkau? Ya. Ini bukan sekedar ditulis saja, tapi kita bisa lihat bahwa sifat pribadi Kristus sendiri yang mau mencari orang yang terhilang. Kita tinggal respon, ya Tuhan, aku di sini, aku yang berdosa. Aku datang pada Dia. Begitu kasih yang kalau mungkin kita lihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang gak benar di hadapan kita, apalagi kita sebagai korban mereka, ya, kita benci sama sekali, susah untuk lepaskan dendam, susah untuk mengasihi mereka. Tapi Tuhan ya, yang menjadi saksi dari awal dunia diciptakan sampai sekarang ini, ya ampun, manusianya berdosa terus, ya, bikin salah terus. Ya, saya udah menyelamatkan dari Mesir, saya udah menyelamatkan dari kebiasaan lama, saya udah menyatakan kasih karunia, saya udah mati di kayu salib. Lah kamu semua masih berdosa terus. Ya, kita harus responi cerita, kita harus responi jerih payah Kristus. Kita tinggal menyatakan, ya Tuhan, ini aku yang berdosa ini, tebuslah. Rasakan bahwa keterikatan yang akan mau diikatkan dengan kita di hidup yang baru ini melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya, sudah kita lihat kebaikannya. Kita tinggal respon, ya Tuhan, inilah aku. Bagian yang ketiga, ya, nanti di mana kita sudah terikat bersama-sama dengan Dia, kita akan memperoleh sukacita bahagia bersama Kristus. Ya, bagian yang ketiga, ya, disebutkan bahwa mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ya, mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kalau mempelai pria udah sama mempelai wanita di hadapan pendeta, itu biasa dua-duanya akan dipanggil menuju ke depan, ya, dan berjalan di hadapan Allah Bapa. Ya. Udah dapat nih jodohnya, Tuhan, ya, jadikanlah kami satu. Tuhan, ini udah aku serahkan pasanganku di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Kristus sebagai mempelai pria udah mengajak mempelai wanitanya untuk datang ke dalam kerajaan Allah Bapa. Baiknya Dia. Kita yang gak layak, Kristus yang melayakkan. Kita sebagai pribadi yang berdosa, Tuhan yang menebus dan membawa kita dalam. Ini poin dimana puncak kebahagiaan hidup kita dalam sukacita hidup yang Dia janjikan, hidup bersama Kristus di kerajaan surga. Kita akan berjalan di hadapan. Nah, berikutnya perjamuan ini diawali oleh pencurahan kasih, pengorbanan nyawa di kayu salib. Kristus yang mati di kayu salib, disitulah perjamuan yang dicurahkan melalui darah yang berkorban bagi kita. Pencurahan kasih karunia pengorbanan Kristus. Kemudian dalam Kristus kita beroleh selamat, kebangkitan, sukacita, dan keselamatan. Kita akan berjalan dalam hidup bersama Kristus, hidup yang baru. Nah, kita masuk pada respon kita, ya, dalam ketaatan dan tunduk. Nah, ya, dalam Efesus 5 itu disampaikan bahwa mungkin setiap kalian yang ikut
acara perkawinan, ya, resepsi, pernikahan, pasti ini adalah bagian yang dibacakan. Ya. Di sini poinnya adalah istri sebagai mempelai wanita kita, ya, dan suami itu adalah Kristus. Dalam perjamuan kawin yang dihadirkan oleh Allah Bapa melalui anaknya ini, ya, respon kita adalah tunduk pada suami. Yang udah kebiasaan lamanya nggak tunduk, mari kita tunduk, ya. Karena apa? Dalam perjamuan kawin kita hidup di lingkup yang baru. Dalam tertundukan kita kepada suami yaitu Yesus Kristus, kita hidup di dalam ketaatan bagi Kristus. Ya. Tunduklah kepada suami, bukan lagi nurut maunya sendiri, ya. Di dalam masa lajang, di dalam masa sendiri, masa single, ya, kita biasa bukan kita, ya, Pak, atau mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru punya keinginan masing-masing, pengen sesuatu mungkin ada yang cita-citakan. Nah, tapi di masa yang baru dalam keterikatan pernikahan, ya, ada satu tujuan hidup yang akan diikatkan baik dari istri maupun suami, ya. Masa menjadi dimana kita dipersatukan dalam Allah, dalam kasih Allah. Kristus sudah mengajak kita meninggalkan dunia. Kristus sudah mengajak kita dalam hadirat-Nya. Maka respon kita adalah tunduk pada Kristus. Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya. Nggak ada kasih yang lebih lagi daripada dibandingkan dengan Kristus. Kasih-Nya ini yang melayakkan kita. Marilah kita responi dengan tunduk pada. Ini kalian masing-masing yang masih muda, yang masih punya pengharapan, yang masih kiranya hidupnya masih panjang, renungkanlah bahwa Kristus sudah mengikat kita dalam persekutuan bersama Dia. Jangan sampai hidup ini udah maunya sendiri. Jangan sampai hidup kalian pikirnya cuma dalam hal kalau dibilang dalam hal sosiologi manusianya aja, hanya sampai di keinginan dia, menyenangkan, tunduk pada orang tua. Enggak. Lebih lagi kita tunduk kepada Kristus, sang mempelai pria yang menyelamatkan. Bagian yang kedua, Kristus sendiri sudah menyatakan kasih-Nya kepada istri. Kristus sendiri sudah menyatakan pengorbanannya di kayu salib. Dia memberikan tubuhnya sendiri untuk mempelainya, ya, untuk sang mempelai perempuan kita semua. Marilah kita, tertundukan kita, ketaatan kita, mari kita responi. Kenapa? Kasih-Nya yang besar udah dinyatakan. Dengan nyawanya pikirkan coba. Seharusnya kita nggak layak. Harusnya kita yang masih berdosa ini harus disalib, harus kasih nyawanya, harus disiksa. Ya, bayangkan kita harus dipaku di kayu salib, tapi semuanya itu digantikan oleh Kristus, digantikan oleh Dia yang selayaknya mengasihi, yang layak di hadapan Allah. Mari kita mengasihi Kristus sama seperti Kristus mengasihi kita. Kita memberikan hidup kita bagi Dia yang sudah memberikan hidup bagi kita. Dan di Yesaya 62 ayat 63 ayat 12 dinyatakan bahwa kita umat-umat Allah, ya, menjadi tebusan Tuhan, orang-orang yang ditebus, yang tidak akan ditinggalkannya. Umat yang Dia pilih tidak akan ditinggalkannya di sia-sia. Jadi pada masa nanti kematian menjelang, ya, dalam penghakiman Kristus yang adil datang kedua kalinya, kita tidak akan ditinggalkan. Kamu ini orang berdosa. Kamu ini hidup di dunia ini maunya sendiri. Kamu taat
Ayo, kamu percaya pada Kristus? Jangan sampai kita ngaku Kristen tapi sekedar datang ke gereja. Jangan sampai kita ngaku Kristen, udah selesai baca Alkitab 1, 2, 10 kali, tapi kita nggak memaknai bahwa kelayakan kita hanya oleh Kristus. Dia yang menebus. Kita yang berdosa mati nggak bisa apa-apa. Mayat itu nggak bisa apa-apa berbuat terhadap diri. Orang mati itu nggak bisa apa-apa. Hanya orang yang hidup yang dapat melakukan sesuatu kepada orang yang mati tersebut. Nggak bisa orang mati nguburin dirinya sendiri. Sama, ini adalah gambaran bagaimana orang yang ditebus. Orang yang mati karena dosa. Ya? Hanya orang yang suci saja. Hanya Kristus saja yang bisa. Kita nggak akan ditinggalkannya menuju kerajaan surga. Malah justru kita masuk dalam sukacitanya. Maukah kita meresponi kebaikan Kristus? Maukah kita meresponi perjamuan yang Dia adakan? Maukah kita meresponi jerih payah yang Dia berikan bagi kita sebagai pribadi yang ditebus? Kita mau meresponi kasihnya. Kita adalah mempelai perempuannya masing-masing dari kita. Tuhan sendiri memilih dalam kebenaran. Sebelum diciptakan kita udah disebut namanya satu persatu sebagai umat yang percaya. Ya kalau nggak disebut berarti nggak akan diselamatkan ya. Tapi di dalam ini ya kita sudah tahu bahwa Kristus yang kita percaya, yang kita tahu sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita telah dipilih menjadi umat. Kita telah dipilih menjadi mempelai perempuan. Mari kita hidup di dalam keterikatan yang baru dan kekal. Kita harus setiap hari meresponi. Jangan sampai di hari yang baru, besok kita bangun, kita rindukan yang mana? HP, kita rindukan pacar yang di sana, kita merindukan orang lain selain Kristus. Yang utama kita rindukan adalah menghadap kehadiran. Karena apa? Hanya karena Dialah kita bisa hidup sampai saat ini. Hanya karena Kristus sajalah kita bisa hidup dengan berkenan di hadapan. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, yang pertama kita harus merenungkan status kita di dalam Kristus. Kita adalah umat yang ditebus. Kita adalah orang yang dikasihi. Kita adalah mempelai perempuan yang sudah hidup bersamanya. Mari kita hidup yang taat dan tunduk kepada Kristus. Yesus menyatakan kasih-Nya. Gimana respon kita setiap hari ini? Apabila kita masih berdosa, mari kita datang ke hadirat-Nya minta pengampunan. Bertobat dengan sungguh-sungguh melupakan kebiasaan buruk yang kita biasakan dan masih lakukan. Kemudian yang ketiga, ingatlah kemanakah tujuan hidup kita yang baru sebagai mempelai Kristus yang akan hidup bersama dalam kerajaan surga. Kita harus merenungkan ini setiap hari sebagai perenungan kita setiap harinya, setiap tahun, setiap kita hidup di dunia ini. Kita pribadi ini mau kemana bersama Kristus? Kita tahu tujuan yang Tuhan Yesus arahkan kepada kita. Dan tundukkah kita di masa penantian ini di dalam hidup kita di dunia ini menuju perjamuannya yang akan dilakukan bersama Kristus? Kita harus taat dan tunduk. Dan pada akhirnya pertanyaannya adalah, maukah kamu mengutamakan keterikatanmu dengan Kristus? Pengorbanan Kristus sudah menjadi materai bagi hidup. Dan kamu tentunya harus melepaskan keterikatan. Menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri kebiasaan lama, menuju pada keterikatan bersama Kristus. Sama seperti pokok anggur, dengan cara kita nempel terus. Kamu
tentang keterikatan dan lepas kebiasaan-kebiasaan lama menuju perjamuan kawin di kerajaan surga. Demikian, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kebenaran yang bermakna bagi hidup kami. Tuntunlah kami dalam hidup kami dapat meresponi kebaikan Kristus bagi hidup kami. Bukan di awang-awang, bukan hanya di momen hal-hal yang terlihat saja, tapi yang tidak terlihat. Dalam pertemuan iman kami, dalam hati kami, dalam kesendirian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari kebiasaan buruk yang kami lakukan. Bimbinglah kami Tuhan untuk meresponi kehidupan baru bersama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selamanya dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Demikian chapel kita kali ini. Sampai jumpa di chapel mendatang.